Shalom adik-adik, wah ketemu lagi nih ya kita di ibadah sekolah minggu. Adik-adik gimana nih kabarnya? Nah adik-adik, kita kembali mau memuji Allah kita. Buat adik-adik yang masih ngantuk, masih malas-malasan, yuk langsung aja adik-adik semuanya buat semangat mau memuji Tuhan. Betul banget, mungkin yang masih ngantuk-ngantuk nih, coba toleh kanan, toleh kirinya. Ada saudara-saudaranya atau papa mamanya, coba sama-sama kasih semangat. Kita kasih tos ya, kita bilang semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Kita memuji Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya kita sama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru di mana kami boleh memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, berkati kami untuk kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, meskipun kita di rumah aja ini ya, kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Betul, bukan berarti kita waktu ibadah di rumah ibadahnya sambil tiduran atau sambil makan. Bukan adik-adik ya, kalau itu kan maunya iblis. Kalau maunya Tuhan, kita tetap beribadah dengan sikap yang hormat, sikap yang baik. Nah, ingat ya adik-adik, anak Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Stop, ku mau
kita ambil sikap berdiri yang baik. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa dibantu papa atau mama mentransferkan persembahannya ke rekening gereja, atau juga adik-adik bisa simpan dulu uang persembahannya sampai kita ibadah tatap muka. Adik-adik, mari kita pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan percintaan-Mu kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Kau telah berkati Mama, Papa, kakak, adik, saudara-saudara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan catatan mingguannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung aja adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami diperbolehkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu Lose Derby sudah menceritakan tentang Ibu Hana yang ingin memiliki seorang anak. Betul ya, masih ingat ya firman Tuhan minggu lalu? Nah, Ibu Hana berdoa sama Tuhan adik-adik. Dia ingin memiliki anak. Dia berjanji akan menyerahkannya kepada Tuhan apabila Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana. Nah, Ibu Hana memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Hari ini kita akan menceritakan tentang Samuel. Kita akan mendengarkan cerita tentang Samuel. Sebelum itu, saja adik-adik di rumah untuk membuka Alkitab kita. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 4. Lasa akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 4. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab ini dijelaskan pada saat itu Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Akhirnya Ibu Hana pergi ke bait Allah, menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Di sana Samuel akan diajarkan untuk bagaimana caranya melayani Tuhan. Nah, pada saat itu Samuel masih kecil adik-adik. Coba kita lihat gambar ini. Nah, lihat ya, Samuel benar-benar masih kecil sekali, sudah dibawa Ibu Hana pergi ke bait Allah supaya dia diajarkan untuk melayani Tuhan. Pada saat itu Samuel masih sekitar umur 4 sampai 5 tahun. Seumuran adik-adik di rumah. Nah, pada saat malam hari, Imam Eli dan Samuel tertidur di kamar mereka masing-masing adik-adik. Pada saat tidur, tiba-tiba terdengar suara bahwa nama Samuel dipanggil. "Samuel, Samuel." Akhirnya Samuel pun terbangun adik-adik dari tidurnya. Wah, ada yang manggil aku nih. Akhirnya Samuel pergi. Samuel kira yang memanggil dia itu adalah Imam Eli. Akhirnya dia pergi ke kamar Imam Eli. Dia bertanya sama Imam Eli, "Ya Bapak, apakah engkau memanggilku?" Imam Eli pun terbangun adik-adik. "Tidak, aku tidak memanggilmu. Pergilah kembali tidur." Akhirnya Samuel kembali ke tempat tidurnya. Untuk kedua kalinya Samuel mendengar namanya dipanggil. Samuel pun bergegas ke kamar Imam Eli adik-adik dan bertanya apakah Imam Eli memanggil Samuel. Tapi Imam Eli tidak memanggil Samuel adik-adik. Akhirnya Samuel kembali tidur lagi. Samuel bingung adik-adik, siapa ya yang panggil aku? Tapi Samuel tidur kembali. Tiba-tiba untuk ketiga kalinya Samuel dipanggil lagi. Samuel terbangun dan melihat ke sana ke sini. Tidak ada orang yang memanggil dia. Akhirnya dia bergegas ke kamar Imam Eli lagi dan bertanya, "Ya Bapak, apakah engkau memanggilku?" Coba kita lihat gambar ini ya adik-adik. Pada saat Samuel pergi ke kamar Imam Eli terbangun. "Aduh, Samuel ini kenapa ya?" Nah, akhirnya Imam Eli pun menjawab, dia tidak memanggil Samuel. Tapi Imam Eli sadar adik-adik bahwa
yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Nah, pada saat itu juga Imam Eli mengajarkan kepada Samuel, apabila ia mendengar namanya dipanggil lagi, ia harus menjawab, "Ya Tuhan, aku mendengar." Nah, akhirnya Samuel kembali ke tempat tidurnya. Kembali ke tempat tidur, dia tidur, dan beberapa saat kemudian namanya benar-benar dipanggil lagi, adik-adik. Samuel, Samuel. Akhirnya Samuel bangun dan Samuel ingat Imam Eli mengajarkan dia untuk menjawab seperti ini, "Ya Tuhan, saya mendengar." Nah, akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Samuel, adik-adik. Dan pada saat itu juga Samuel dan Tuhan berbicara. Setelah berbicara, akhirnya Samuel tidur kembali, adik-adik. Dan keesokan paginya, Samuel menceritakan semuanya kepada Imam Eli, bahwa pada saat malam itu Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Tuhan ingin Samuel melayani dia, adik-adik, melayani Tuhan. Meskipun pada saat itu Samuel masih kecil, tapi Tuhan ingin Samuel menjadi seorang nabi nantinya. Nah, sama seperti kita, adik-adik, Tuhan juga ingin kita melayaninya, melayani Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan seperti Samuel, kita bisa mengerti dan mendengarkan suara Tuhan melalui apa, adik-adik? Alkitab. Nah, melalui Alkitab ini kita bisa mendengar, adik-adik, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita menjadi anak Tuhan itu harus berani menceritakan kepada orang lain, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling menolong, dan mengajarkan Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi adik-adik harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, sekarang saatnya adik-adik untuk kelas 1 membuka catatan mingguannya, adik-adik mencatat catatan mingguannya. Dan jangan lupa untuk semua adik-adik di rumah menghafalkan ayat hafalannya ya. Oke, sudah semua? Kalau sudah, kita mau tutup dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Jangan lupa ya untuk menjalankan firman Tuhan yang sudah disampaikan sama lose-losenya. Nah, gak kerasa kita udah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Dalam hidupku
sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu.